Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ludi Hidayah. Saya dari program Studi Manajemen Informatika 4A dengan NPM 217530020. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan paket tracer 11.1.10 tentang implement port security. Langsung saja, yang pertama kita buat user profile terlebih dahulu. Di sini kita menamai dengan Ludi Hidayah. Email gmail.com. Lalu kita oke. Nah, pada kali ini di sini paket tracer tentang implement port security. Di bagian addressing table terdapat device interface, IP address, dan subnet mask. Nah, pada device switch 1 dengan interface VLAN 1, IP address-nya 10.10.10.2 dan subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian device PC1 dengan interface NIC dan IP address-nya 10.10.10.10, subnet mask-nya masih sama dengan 255.255.255.0. Kemudian PC2 dengan interface NIC, IP address-nya 10.10.10.11 dengan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Kemudian yang terakhir device Regui laptop dengan interface NIC dan IP address-nya 10.10.10.12 dengan subnet mask-nya 255.255.255.0. Nah, di sini ada pun objektif dari paket tracer ini. Yang pertama, kita akan mengkonfigurasikan keamanan port. Lalu yang kedua, kita akan verifikasi keamanan port. Nah, untuk latar belakangnya itu sendiri, aktivitas ini kita akan melakukan sebuah aktivitas yang akan mengkonfigurasi dan memverifikasi keamanan port pada saklar. Nah, keamanan port itu memungkinkan kita untuk membatasi lalu lintas masuknya sebuah port dengan membatasi alamat MIC yang diizinkan untuk mengirim lalu lintas ke port. Langsung saja kita menuju part pertama, yaitu kita tentang configure port security atau bisa kita sebut dengan konfigurasi keamanan port. Nah, pada bagian A ini kita akan akses perintah untuk switch 1 dan kita akan mengaktifkan keamanan port pada port fast Ethernet 0/1 dan 0/2. Langsung saja masuk ke switch 1 dengan masuk ke share AI. Masukkan perintah enable, lalu kita masuk ke config T, lalu masukkan perintah interface ring fast Ethernet 0/1 sampai 2. Setelah itu kita masukkan perintah switch port security. Nah, jika sudah, kita lihat di bagian B, yaitu tentang set the maximum to that only on device can access the fast Ethernet port 0/1 dan 0/2. Nah, di sini kita akan tetapkan maksimum sehingga hanya satu perangkat yang dapat mengakses port fast Ethernet 0/1 dan 0/2. Langsung saja kita masukkan perintahnya, yaitu dengan sebuah perintah switch port
port security maksimum. Maksimum 1. Lalu di sini melanjutkan lagi, yaitu kita akan secure the port so that the MIC address of a device is dynamical learning and added to the running konfigurasi. Nah, berarti di sini kita akan amankan port sehingga alamat MIC address-nya dipelajari secara dinamis dan ditambahkan ke konfigurasi yang sedang berjalan. Lalu kita masuk lagi di tetap di switch 1, kita masukkan perintah switch port MIC address Nah, jika sudah di sini pada bagian D ini kita akan tetapkan mode pelanggaran sehingga sebuah port flash Ethernet 0/1 dan 0/2 ini tidak dinonaktifkan saat terjadi pelanggaran gitu. Nah, tetapi sebuah pemberitahuan keamanan dibuat dan paket dari sumber yang tidak dikenal itu bakal dijatuhkan gitu, di drop. Kita masuk lagi di sini dengan menggunakan perintah switch port security violation restrict. Nah, kita kan sudah melakukan sebuah perintah ini, lalu kita masukkan, lalu kita akan menonaktifkan semua port yang tidak digunakan yang tersisa. Nah, gunakan kata kunci rentang untuk menerapkan konfigurasi ini ke semua port secara bersamaan. Nah, berarti kita masuk lagi di switch 1 config if ring dengan memasukkan perintah interface ring Ethernet 0/3 sampai 24 dan kita lihat dulu. Kita preference, kita akan melihat sebuah portnya. Nah, kita masukkan G0/1 sampai 2, lalu kita masukkan kita aktifkan, kita shutdown ya, kita nonaktifkan shutdown. Nah, jika sudah, kita lanjut ke part yang kedua. Part yang kedua ini kita akan verifikasi port security, di mana kita akan memverifikasi keamanan port yang ada gitu. Nah, untuk langkah yang pertama, kita akan kita buka dulu di PC 1.
kita buka PC1, lalu kemudian kita buka dulu PC2, kita desktop, lalu kita masuk ke config, coba kita masukkan perintah ipconfig. Nah, di sini terdapat sebuah alamat IP address-nya yaitu 10.10.10.11. Lalu kita masuk ke PC2, ke command prompt, lalu kemudian kita ping 10.10.10.11. Ya enggak? Kita lihat dulu. 10.10.11. Nah, jika sudah kita enter. Nah, jika sudah, kita akan verifikasi bahwa sebuah keamanan port ini diaktifkan dan alamat MIC PC1 dan PC2 telah ditambahkan ke konfigurasi yang telah berjalan. Nah, berarti kita masuk ke switch 1. Kita exit. Kita masukkan perintah show run. Begin interface. Nah, di sini kita coba. Di sini kan interface flash Ethernet 0/3, 0/4 itu sudah semua ya, nonaktif. Nah, di sini sudah. Lalu kita masukkan perintah show port security. Nah, di sini kita masukkan lagi address. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa alamat keamanan port dan juga bisa melihat detailnya di sini gitu. Nah, bisa kita lihat, kita juga bisa melihat VLAN. Nih, di sini ada VLAN, kemudian MIC address, lalu port dan tipenya. Nah, di sini juga dari alamat MIC address PC1, ini alamat MIC address PC2, terus di bagian ini terdapat port-port yang terhubung pada PC1 dan PC2. Setelah itu, langsung saja kita masuk di bagian D. Kita akan pasang lampu regue ke port yang digunakan dan perhatikan bahwa sebuah lampu tautan berwarna merah. Nah, langsung saja kita klik yang ini connection, kita pilih kabel extractor, lalu kita koneksikan di flash Ethernet 0, lalu masuk ke switch 1 dengan flash Ethernet 3. Nah, di sini portnya masih berwarna merah. Untuk itu, kita akan menaktifkannya. Nah, untuk yang perintah ini, enable the port and verify the required laptop can ping PC1 and PC2. After verification should done, the
port connection the to required laptop. Nah, berarti kita masuk ke switch 1. Nah, di sini di switch 1 bisa kita lihat kita akan masuk ke config T. Nah, config T ini kita masukkan perintah install fast ethernet 0/3 0/3 langsung saja dengan no shutdown, perintah no shutdown. No shutdown. Setelah itu kita akan melakukan ping ke PC 1 dan PC 2. Nah, kita lihat lagi ya. Untuk PC 2 kita masuk di sini sudah terlihat IP address-nya 10.10.10.11. Nah, lalu kita masuk ke laptop, kemudian comment, kita ping 10.10.10.11. 11. Di sini berhasil ya. Kemudian kita masuk ke PC 1. PC 1 kita coba masukkan perintah ipconfig untuk melihat IP address-nya. Nah, di sini dia IP address-nya 10.10.10. Langsung saja kita lihat. Kita masuk ke desktop. Lagi kita ping 10.10.10.10. Nah, di sini juga berhasil. Kemudian kita masuk ke switch 1, kita shutdown ya. Lupa. Exit. Shutdown. Shutdown. Lalu di sini kita akan putuskan sambungan PC 2 di PC 2 dan sambungkan ke sebuah Rockway laptop fast ethernet 2-nya ini untuk merupakan port yang tempat PC-nya awalnya terhubung. Nah, pastikan di laptop ini tidak dapat melakukan ping ke PC 1. Nah, kita hapus dulu sambungan ini. Delete. Ini ya. Kita sambungkan dulu. Kita putuskan dulu. Lalu kita klik kabel yang menyambung ke flash ethernet 2 ini. Kemudian jika sudah, kita akan melakukan ping pada PC 1. Kita melakukan PC 1 dengan buka laptop, ping
Coba ping PC 10 ping 10. Di sini bisa kita lihat juga bahwa paket yang dikirimkan itu tidak akan berfungsi, tapi dapat melihat menerima. Ini dapat melihat menerimanya 0, kemudian loss-nya ini 100% loss. Jadi itu artinya tidak berfungsi ya. Nah, langsung kita menuju ke G, menampilkan pelanggaran port pada sebuah port yang terhubung dengan request laptop. Kita masuk ke switch 1, kita show port security interface pas Ethernet 0 ses 2. Nah, di sini kita dapat melihat dari keamanan yang buruk ketika diaktifkan, satu port diamankan, lalu di mode pelanggaran yang kami berikan sebagai batas, maka kita dapat melihat juga alamat MIC-nya. Di sini juga di alamat MIC maksimumnya di sini ada 1, kemudian total MIC-nya ini ada 1, lalu untuk konfigurasi MIC-nya ada 1, dan di stage MIC-nya ada 1. Sorry, tadi di konfigurasi MIC-nya ada 0, lalu last core address VLAN-nya ada 0002, 4A, 42, C51, C1, dan security violation count itu ada 4. Nah, bisa kita ini baca sebuah pertanyaan, how many violations have occurred? Nah, di sini berapa banyak yang terjadi sebuah pelanggaran? Maka di sini harus ada jumlah pelanggaran minimal 4. Nah, 1 untuk setiap permintaan ping. Tuh. Nah, lanjut kita masuk ke H, disconnect route laptop and reconnect PC2, verify PC2, can ping PC1. Kita akan putuskan sambungan route laptop dan sambungkan kembali PC2. Pastikan PC dapat melakukan ping ke PC1. Berarti kita masuk ke sini, balikkan lagi. Nah, kita akan klik kabel tadi masuk ke PC2, sudah. Kita akan ping PC2. Ping PC1 di PC2. 10.10.10.10. Di sini bisa kita lihat juga sebuah klik mengapa PC2 bisa melakukan ke PC1 tetapi route laptop tidak, karena keamanan port yang diaktifkan pada port hanya mengizinkan perangkat
yang MIC-nya itu dipelajari terlebih dahulu dengan akses ke port sambil mencegah akses semua port lainnya. Bisa kita lihat di sini dengan configuration-nya udah 100 ya. Kemudian kita cek password. Nah, jika di sini kita terasa sudah 100, maka di sini activity resultnya kita ada pemberitahuan yaitu tentang configuration Widaya you complete the activity. Nah, bisa kita lihat juga di sini untuk aktivitasnya kita sudah semua. Nah, di sini sudah 100%. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan di paket reset ini tentang implement port security. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.